Orang Korea memuji Mega dan menganggap hanya Mega yang bisa diharapkan di Red Sparks. Itulah highlight konten Mimin kali ini. Assalamualaikum para wanita-wanita yang lagi alergi dengan timbangan setelah sikat opor ayam pas lebaran. Jumpa lagi nih dengan Mimin Red Sparks Indonesia yang baik hati, tidak sombong, tapi malas menabung. Siapa nih di sini yang lagi gregetan dengan pertandingan kemarin setelah Red Sparks kena comeback Pink Spiders? Dan seperti biasa, tanpa basa-basi lagi, kita lihat dulu statistik di pertandingan kemarin. Mega menjadi top skor di pertandingan kali ini dengan berhasil mencetak 25 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 43%, di mana dari 53 kali percobaan menyerang, Mega berhasil mencetak 23 poin dan bumsilnya Mega ada 8 kali. Kemudian disusul oleh Bukilic dengan 22 poin, di mana dari 58 kali percobaan menyerang, yang menjadi poin hanya 20 poin. Dan yang sangat menyedihkan adalah bumsilnya Bukilic sampai 15 kali. Dan pemain lainnya hanya mencetak poin di bawah 10. Untuk statistik Pink Spiders, Tutku menjadi pemain Pink Spiders yang paling banyak menyumbang poin, di mana dari 46 kali menyerang yang menjadi poin sebanyak 19 poin, dan dari 13 kali melakukan blocking, Tutku berhasil menyumbang 3 poin dan 2 poin lainnya dari hasil service ace. Sementara Kim Yeon Kyung berhasil mencetak 22 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 43%. Dan yang paling menariknya dari Pink Spiders, pemain mereka tidak banyak melakukan bumsil sehingga mereka bisa menang. Dan untuk poin yang didapat dari hasil blocking, Pink Spiders lebih unggul dengan 14 poin, di mana Peachy menjadi pemain yang paling banyak menyumbang poin blocking. Dan inilah rincian para pencetak skor service ace di tiap tim. Dan untuk poin dari kesalahan bumsil, Red Sparks menjadi tim yang paling banyak melakukan kesalahan bumsil, yaitu sebanyak 33 poin. Di mana itu sama saja menyumbang satu set ke Pink Spiders secara cuma-cuma. Kita masuk pada komentar orang Korea. Mengapa Bukilic begitu gugup? Saya belum pernah melihat pemain asing yang tidak bisa berkonsentrasi seperti itu. Yum Yeson, kamu kayaknya gugup juga, jadi kalau kamu terus mengumpannya ke Bukilic, itu akan menjadi sebuah bencana. Bagaimana mungkin dua pemain asing hungkuk Pink Spiders bisa lebih buruk dari Mega seorang? Tertawa terbahak-bahak. Kim Yeon Kyung mulai membuat kesalahan. Apakah kamu tidak tahu apapun tentang bola voli? Umpan Lee Gaun sangat buruk. Mengapa Mega begitu bagus? Saya pikir Mega akan tetap dipilih meski melamar sebagai kuota pemain asing. Tapi sayangnya Mega udah mau balik Indonesia karena sekarang sudah terkuak alasan Mega tidak lanjut berkarir di V-League. Karena seperti ucapan tantenya, Mega statusnya masih pegawai Bank Jatim dan dia harus balik ke Indonesia untuk berkantor kembali. Saya akan mengajukan keluhan setelah pertandingan. Bola voli tidak lagi asik karena wasit seperti itu. Pemblokiran tidak jalan, serangan diblokir, atau smash keluar lapangan. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Satu-satunya harapan di Jungkwanjang adalah Mega. Pada tabel di bawah, kita bisa mengetahui kenapa orang ini bisa berkomentar seperti itu. Melihat apa yang dilakukan Pink Spiders, tampaknya akan sulit untuk memenangkan kejuaraan tahun ini juga. Semua pemain hanya diam berdiri, mereka tidak bertahan, mereka tidak menyerang, mereka tidak menerima, dan mereka membuat banyak kesalahan. Apa yang dapat saya lakukan terhadap penerimaan Jung Yunju? Saya berharap Tutku dan Mega akan menjadi warga negara Korea dan bermain untuk tim nasional. Pemain lokal perlu sadar diri dan bermain bola voli dengan baik. Tidak bisa dibandingkan saat Bukilic dan Mega dalam performa yang bagus dengan serangannya Tutku sekarang. Tutku tampil sangat baik hari ini. Tidak bisakah kalian menghentikan Jung Hoyong? Aku jadi bertanya-tanya. Apakah Yum Yeson menyadari sesuatu hari ini? Saat dia mengumpan ke Jung Hoyong, semuanya bisa berjalan lancar. Para pemain Jungkwanjang punya semangat juang.
Wow, seperti yang diharapkan, Kim Yeon Kyung. Tetaplah Kim Yeon Kyung, dia seperti pemain asing. Para pemain dan pelatih Pink Spiders, terima kasih atas kerja keras kalian. Saya harap kalian mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan tandang ketiga dan segera melihat Kim Yeon Kyung memenangkan kejuaraan terakhirnya. Lee Goun dan Jong Yun-ju ini juga menjadi masalah. Tapi pemain asing Pink Spiders tidak punya semangat dan keterampilan. Mereka paling terburuk. Pyo Sung-ju memang tidak sehebat itu, tetapi dia jauh lebih baik daripada pemilik kafe, atau maksudnya Lee So-young. Dan Pyo Sung-ju juga bagus dalam memblokir. Pink Spiders seperti tidak punya niat untuk menang, dan hanya berpikir menghasilkan uang dengan mengorbankan Kim Yeon Kyung. Mega mengalami kesulitan berjuang sendirian. Bu Kilich, bantulah Mega. Kesalahan yang dilakukan Bu Kilich di sepanjang musim terus berlanjut. Pada tabel di bawah, kita bisa melihat kesalahan Bumsil Bu Kilich sampai 15 kali. Sekalipun kita menang hari ini, pertandingan ketiga akan bergantung pada stamina kita. Saya berharap Pink Spiders dapat pulih dengan baik dan menang dengan santai. Pokoknya pertandingan ketiga, 4, dan 5, Jong Gwanjang yang akan menang. Mimin berharapnya kejadian 2 musim lalu bisa terulang kembali, di mana ketika itu Haipas kalah 2 kali berturut-turut di kandang Pink Spiders, tetapi Haipas menang di 3 sisa laga terakhir dan berhasil menjadi champion V-League kala itu. Setelah pertandingan, pelatih Ko Hee-jin berkata, "Ini adalah situasi yang sangat sulit, situasi yang berat, tetapi para pemain kami menunjukkan semangat juang hingga akhir. Mereka pantas mendapat tepuk tangan, seperti yang diharapkan. Para pemain menunjukkan masalah fisik mulai dari set ketiga dan keempat. Saya minta maaf karena tidak dapat menunjukkan permainan yang bagus pada pertandingan pertama. Tetapi saya pikir kami menunjukkan permainan yang bagus hari ini." Demikianlah konten Mimin kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di like, share, komen, and subscribe. Dan Mimin mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wasit ini punya dendam sih. Ada.